Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. فنوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ابتغاء قربه وثوابه منه سبحانه وتعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه وبعلوم سائر الصالحين إلى أن قال: إيماننا بيوم آخر وجب وكل ما كان به من العجب. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jemaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala senantiasa tidak putus-putusnya melimpahkan karunia-Nya, rahmat-Nya, nikmat-Nya, hidayah-Nya kepada kita semua. Sampai pada pagi hari ini alhamdulillah Allah masih bangunkan kita daripada kematian kita yang sementara. Allah panjangkan umur kita dan sehatkan badan kita sehingga kita bisa kembali berhadir dalam majlis yang mulia ini. Mudah-mudahan umur kita dipanjangkan oleh Allah, disehatkan badan oleh Allah, dihindarkan dari segala macam penyakit, dijauhkan dari segala macam bala, dan diistiqamahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatan kepadanya sampai meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam selalu tercurah dan terlimpah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, kerabat, zuriat, sahabat, dan orang-orang yang senantiasa istiqamah mengikuti perjuangan beliau, menghidupkan sunnah-sunnah beliau, menjaga syariat-syariat beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita lanjutkan pengajian kita. Berkata musannif rahimahullah taala: imanuna biyaumin akhirin wajib. Bermula iman kita atau keimanan kita, keyakinan kita biyaumin akhir, dengan hari akhir. Wajib itu ujar sidin hukumnya wajib. Artinya wajib beriman, wajib yakin dengan hari akhirat. Hari akhir adalah hari akhirat. Wa kulli ma kana bihi minal ajab, dan setiap segala sesuatu yang ajaib, yang aneh-aneh ataupun ajib yang terjadi nanti di alam akhirat. Nah, di dalam bait yang sangat pendek ini, yaitu satu bait saja, ini menjelaskan kepada kita mengenai iman kepada yaumil akhir, beriman kepada hari akhir. Yang mana rukun iman itu ada 6. Kemarin sudah kita bahas dari awal. Pertama billah, kepada Allah, belajar sifat 20. Kepada para rasul, para nabi, belajar sifat-sifat nabi dan rasul. Apa saja yang wajib, yang mustahil, dan yang jaiz. Kemudian setelah itu pindah kepada beriman kepada para malaikat. Kemarin ada 10 malaikat secara tafsil terperinci yang kita ketahui, yang wajib kita mengetahuinya. Kemudian yang keempat adalah mengenai al-iman bil kutub, yaitu beriman kepada kutub, kitab-kitab samawi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke permukaan bumi sebagai pedoman hidup bagi orang yang ingin selamat dalam menjalani kehidupannya. Kemudian setelah itu
Rukun iman yang kelima adalah al-iman biyaumil akhir yang kita bahas sekarang ini, yaitu beriman kepada hari akhir, yaitu hari akhirat. Nah, kenapa dinamakan yaumin akhir, hari yang terakhir? Maka dalam syarah disebutkan adalah karena dikatakan hari kiamat atau bermula dari hari kiamat itu hari akhir karena tidak ada hari lagi setelah hari kiamat. Bila sudah jurang akhir tuh kada ada lagi itu imba akhir tuh ya. Ini jurang yang terakhir dah, berarti kada ada lagi itu habis dah. Nah, kayak itu juga kenapa dinamakan yaumin akhir, yaitu hari akhir karena tidak ada hari lagi di sana. Kalau ada di hari kiamat kan atau di akhirat tuh hari Rabu aja, hari Kamis ataupun hari Sabtu ada lagi hari. Nah, tidak ada lagi hari, tidak ada siang, tidak ada malam. Nah, kecuali ada pekan, ada hari Jumat. Nah, kalau hari Jumat itu tetap ada. Nah, sehingga hari Jumat itu kita disunnahkan untuk bersih-bersih, mandi, mengagungkan hari Jumat, karena hari Jumat itu sampai nanti di hari kiamat itu ada hari Jumat, hari orang-orang beriman penduduk surga menghadap Allah, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala secara umum. Nah, adapun secara khusus ada orang yang bertemu dengan Allah, melihat Allah itu setiap hari. Ada yang setiap 2 hari sekali, ada yang setiap 3 hari sekali. Ada orang-orang yang tidak terhijab antara dia dengan Allah, itu adalah orang-orang yang arif billah, yang hidupnya selama hidup di dunia dengan Allah tidak pernah terhijab daripada Allah. Maka di hari kiamat pun atau di hari akhirat di surga pun ia tidak akan pernah terhijab dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kedudukan seseorang dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang bertemu Nabi sekali setahun, ada yang bertemu Nabi sekali sebulan, ada yang bertemu Nabi setengah bulan sekali, seminggu sekali, ada yang setiap hari bertemu Nabi. Ada yang berkumpul dengan Nabi. Nah, mereka satu surga dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ibarat hotel itu sahotel. Ya, sahotel imbe. Jadi kawaba bajijingukan bahasa kitanya. Nah, lawan kawanan kita, lawan keluarga kita. Amun hotelnya tuh balain, hotel aja lah balain bintang 3 lawan bintang 5. Tanggal lihaya lah. Masuk ke bintang 5 ini beizin macam-macam, bakartu. Mun kita umrah tuh hendak makan aja caranya kartunya tuh. Iya, kebujuran orang nang di hotel ini yang makannya atau kada. Bila kada ada kartunya nih, kawala makan, ndak kawala makan. Mana kartunya jadinya. Dan kayak itu tujuan di akhirat. Nah, kecuali kita bisa kawan tadi membawa itu bisa. Nah, makanya di hari kiamat kena amunnya kita ini banyak berkawan orang-orang soleh. Ada kawan kita orang soleh tadi tingkatan surga ini tinggi, maka kita bisa berhilang ke sana berkat berkawan. Mendidak kawan itu kawan. Nah, di satpamnya ada satpamnya aja sudah ditahan oleh satpam. Mun ada kawan tadi, kawan ini yang membawa masuk. Nah, seperti itu. Nah, itu diantara faedah manfaat kita berteman banyak dengan orang-orang soleh ketika di dunia. Nah, hari akhir maksudnya adalah hari akhirat. Bermula dari mana hari akhirat itu? Dua pendapatnya. Pertama, hari akhirat itu bermula dari hari pembangkitan. Mulai dari hari pembangkitan itu dinamakan dengan hari akhirat. Nah, imbas pembangkitan itu apa? Itu mahsyar. Bila dibangkitkan maka digiring kepada mahsyar. Kemudian ada namanya mizan, ditimbangnya amal baik dan buruk. Ada namanya hisab. Kemudian dihitung amalan kita. Kemudian hanya mizan, ditimbang amalan kita. Kemudian baru setelah itu sirat. Imbas sirat hanya surga dan neraka. Ada yang mengatakan imbas sirat tadi ada namanya kantarah. Kantarah itu jembatan. Jadi cuman kada terlalu panjang nang kaya sirat. Nah, baru surga
neraka. Surga dan neraka itu adalah selama-lamanya. Khalidina fiha abada. Selama-lamanya berada di dalam surga atau berada di dalam neraka. Kecuali neraka jahanam. Neraka jahanam itu sudah kita pelajari kemarin, itu bisa tutup. Suatu saat bisa tutup. Kenapa? Karena yang berada di neraka jahanam itu uswatul mukminin, adalah orang-orang yang bermaksiat dari kalangan orang beriman. Maka mereka disiksa di neraka jahanam beberapa waktu sesuai sekadar dengan maksiat yang mereka lakukan ketika di dunia. Setelah habis sudah maksiat itu, habis sudah hukumannya, maka mereka dikeluarkan daripada api neraka jahanam, dan tempat orang beriman itu adalah surga, walaupun hanya ada kalimat la ilaha illallah di dalam hatinya sebesar zarrah, tidak ada amalan yang lain. Sembahyang kada, puasa kada, sedekah desuah, baktiwan kuitan kada, cuman di hatinya ada iman sebesar zarrah. Nah itu, jadi orang beriman itu pasti ke surga, pasti ke surga. Cuman bisa transit dahulu di neraka jahanam tadi. Nah, kemudian nang imbah meninggal nih pang napa ngarannya? Maka namanya barzakh. Kita rancak sudah mendengar di talqin apa aja? Wahai fulan bin fulan, sesungguhnya engkau akan berada di alam barzakh ini sampai hari pembangkitan. Ketahuilah bahwasanya kematian itu sebenarnya, kematian itu benar. Kemudian engkau berada di alam kubur ini benar, siksa kubur benar, dan engkau akan dibangkitkan dari alam kubur ini juga benar. Itu kalau nang anunya tuh, hadisnya tuh ataupun talqinnya. Nah, maka dinamakan alam barzakh. Atas pendapat yang pertama tadi, berarti alam barzakh bukan bagian daripada alam akhirat. Bila orang berbicara mengenai akhirat, berarti mulai pembangkitan sampai surga dan neraka. Kubur itu akan masuk alam akhirat. Itu pendapat yang pertama. Nah, pengarannya ya barzakh tadi, gerbong atau persinggahan menuju alam akhirat. Kalaunya kita dari satu tempat ke tempat yang lain, anggaplah kubur itu adalah terminal. Terminal kita singgah sebentar di situ untuk menuju ke tempat tujuan. Nah, seperti itu. Itu namanya barzakh. Barzakh itu artinya dinding. Barzakh asalnya adalah di dinding ataupun pembatas, ataupun maka diartikan tadi sebagai apa? Gerbong untuk negeri akhirat, terminal untuk negeri akhirat, atau tempat persinggahan negeri akhirat. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua adalah yang namanya akhirat itu setelah kematian. Bila orang itu sudah meninggal dunia, berarti orang itu sudah masuk ke negeri akhirat. Maka atas pendapat yang kedua ini, maka alam kubur itu termasuk daripada alam akhirat. Terlepas daripada dua pendapat ini, maka semua manusia, siapapun orangnya, laki-laki perempuan, pejabat ataupun rakyat, orang kaya orang miskin, orang kafir orang beriman, semua mereka akan menjalani namanya alam kubur dan juga alam akhirat sampai surga dan neraka. Itu tidak bisa dipungkiri. Maka dalam kitab-kitab tauhid disebutkan ini adalah babus sam'iyat. Sam'iyat ya bahasanya. Sam'iyat itu adalah sesuatu yang didengar. Kenapa? Maksudnya napa nang kita dengar daripada Al-Quran mengenai kampung akhirat. Apa yang kita dengar dari hadis-hadis Nabi yang sahih mengenai kampung akhirat, itu yang kita yakini. Jangan mengada-ada. Yalah. Apabila yang ada dikubur ke ini di hadisnya, maka ini berbuat sesuatu yang berbicara dengan sesuatu yang tidak berdasar ataupun dalil daripada Al-Quran dan hadis.
itu ditakutkan akan menjadi salah jadinya. Nah, sama dengan pergurauan. Nah, kubur jangan sampai dijadikan gurauan. Ada orang ceramah, kubur dijadikan gurauan. Hari akhirat dijadikan candaan gurauan. Kubur ditertawakan. Silahkan hendak ceramah misalnya yang lucu-lucu, tapi jangan masalah kubur ditertawakan. Jangan masalah hari akhirat kayaknya ditertawakan. Nah, kesan membuat orang tertawaan jangan, sehingga siksa kubur yang begitu dahsyat sehingga menjadi bahan tertawaan jadinya. Nabi SAW menceritakan secara terperinci mengenai siksa kubur, mengenai pertanyaan alam kubur, yaitu fitnah kubur, yaitu pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Apa pertanyaannya? Itu pun dijelaskan oleh Nabi SAW di dalam hadis-hadis baginda Rasulullah. Dan di dalam Al-Quran pun Allah menyatakan, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Wa min waraihim, dan di belakang mereka orang-orang yang setelah meninggal dunia itu barzakh. Mereka akan masuk ke alam barzakh sampai apabila ya Allah ila yaumi yub'atsun, sampai ke hari pembangkitan. Sampai apabila hari pembangkitan tergantung orangnya mati terdahulu. Yalah, Fir'aun mati terdahulu. Dalam surah Ahzab Allah berfirman, "An-narul 'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya." Api neraka itu dikobarkan di kuburnya ghuduwan wa 'ashiyya, di pagi hari dan di siang hari. Di pagi hari dan di sore hari, artinya 24 jam. Fir'aun itu dipanggang oleh Allah Subhanahu wa taala di kuburnya. Itu ayatnya dalam Al-Quran. Kemudian si Qarun yang sibuk mencari harta, tidak taat kepada Allah, maka dia itu yatajaljal ila yaumil qiyamah, dihimpit bumi sampai hari kiamat. Jadi imbah dihimpit bumi sekali itu tagana kada, yatajaljal itu terus menerus dihimpit bumi sampai hari kiamat. Artinya tak ke bawah, blok, tak ke bawah, blok, tak ke bawah, terus dihimpit sampai bumi yang paling tujuh, bumi yang paling terakhir, angkat pulang ke atas. Mbak di atas, lalu tabajal pulang, semakin tabajal, tak ke bawah, angkat pulang ke atas. Sampai apabila ila yaumi yub'atsun, sampai hari pembangkitan. Nah, ini diantara hadis mengenai siksa kubur. Wa min jumlatihi, dan diantara jumlah hadis tersebut ujar Sidin, ini mengenai orang kafir dan orang munafik yang ada di kubur. Yusallitullahu 'alal kafir, Allah akan mengazab orang kafir fi qabrihi, di kuburnya, tis'an wa tis'ina tinninan. Allah akan mengazab dengan 99 ekor ular. Jadi di kubur bakawan lawan siapa? 99 ekor ular. Kubur nang halus tuh, nang gipit tuh 99 ekor ular. Nang mematoknya nih. Wa taldahu hatta taqum as-sa'ah. Maka ular itu akan menggigitnya, menyambarnya, menyiksanya sampai hari kiamat. Walau anna tinninan minha, kalaulah ada satu ular saja, nafakha 'alal ardi, menyamburkan racunnya itu ke bumi, ma'ambatat khadra, maka bumi itu, tanah itu tidak akan pernah bisa menumbuhkan tanaman. Nah, itu satu kali ya ularnya tadi menyambur, seekor ular aja, ini 99 ekor ular. Nah, itu diantara siksanya. Wa minha tusyakkalu amaluhu bi surati qird atau khinzir. Di antaranya amalan nang digawinya tuh nah waktu di dunia itu bisa mengajabnya berbentuk binatang. Ada kirit, ada nang kaya kirit itu monyet, nang kaya warik, au khinzir, nang kaya babi, ataupun hewan-hewan yang lain yang akan menemaninya, mengajabnya sampai hari kiamat. Ada orang ahli Al-Quran yang hanya ditegawani dengan Al-Quran.
wa yasma'u siyahahum minal adzab ma ada tsakalain, dan seluruh makhluk itu mendengar teriakan azab orang yang dikubur ma ada tsakalain, kecuali dua makhluk saja yang kadang mendengar, yaitu jin dan manusia. Amunnya orang beriman jasidin, kuburnya akan menjadi raudhah min riyadil jannah, akan menjadi taman daripada taman-taman surga. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah kalian diciptakan, wa fiha nu'idukum, dan kepada tanah kalian dikembalikan, yaitu di alam kubur. Wa minha, dan dari tanah pula, nukhrijukum, kami akan mengeluarkan kalian untuk hari hisab, hari mahsyar dan hari hisab. Allah berfirman mengenai hari hisab, yauma idza zulzilatil ardu zilzalaha, itu terjadinya hari kiamat apabila Allah mengguncang bumi seguncang-guncangnya. Tiupan sangkakala yang pertama, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Ditiup sangkakala yang kedua, maka bumi itu mengeluarkan apa-apa yang ada dalam perutnya, memuntahkan apa-apa yang ada dalam perutnya. Itu arti daripada idza zulzilat itu. Tiupan sangkakala yang pertama terjadi hari kiamat, hancur semuanya. Tiupan sangkakala yang kedua 40 tahun jaraknya, maka bumi itu wa akhrajatil ardu, bumi itu akan mengeluarkan athqalaha, apa yang ada dalam perutnya. Muntah bumi itu. Nah, siapa yang dimuntahkannya? Yaitu manusia yang ada dalam perut bumi. Nah, amunnya hancur panjat, maka dalam diri manusia ini ada ajbud dzanab. Ajbud dzanab, ajab itu adalah buntut, ekor. Nah, tulang ekor. Di setiap manusia ini ada tulang ekor di bagian belakang sini. Nah, tulang ekor ini dia tidak akan pernah musnah dan tidak akan hancur. Nang lainnya hancur. Kecuali ajbud dzanab, yaitu tulang ekor tadi, dia tidak akan pernah hancur. Dia tidak akan pernah hancur. Bahkan setelah itu Allah turunkan hujan. Hujan itu seperti air mani hujannya. Maka setelah hujan tadi mengenai ajbud dzanab, mengenai tulang ekor orang tadi, manusia tadi, maka ketika itu manusia itu berbentuk saat itu juga menjadi manusia, dan seperti wajahnya, awaknya, bentuknya seperti dia ketika di dunia. Nah, seperti itu. Nah, itu yang kada hancur. Nah, Nah, kemudian ada di antara orang-orang yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang tidak dihancurkan jasadnya. Di antaranya adalah para nabiyin, orang-orang para nabi dan rasul itu tidak jasadnya tidak akan dimakan oleh tanah. Kemudian orang alim yang mengamalkan ilmunya, kemudian para penghafal Al-Qur'an. Nah, orang-orang yang menghafal Al-Qur'an, mengamalkan Al-Qur'an, maka juga tidak akan dimakan jasadnya. Di antara hadis mengenai salam ataupun sholawat di kitab pada bulan Maulid, ujar Nabi, wasallu alayya, dan bersalawatlah kepadaku atau kirimkanlah salam kepadaku, fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum, karena sesungguhnya salat kalian itu akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Kemudian dalam sebuah hadis riwayat yang berikutnya adalah, kecuali Allah akan mengembalikan rohku dan aku akan menjawab salam dan salawat kalian dimanapun kalian berada. Lalu ada para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bukankah tubuh ini, batang tubuh ini
yang akan hancur dimakan oleh tanah. Lalu Nabi bersabda, innallaha harrama, sesungguhnya Allah mengharamkan bumi untuk memakan jasadnya para anbiya, dan kami para nabi dan rasul hidup di sana, ujar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian muadzinin yang ikhlas, orang-orang yang suka azan dan dia ikhlas dalam azannya tersebut mengharapkan keridhaan Allah, maka muadzin seperti itu juga tidak akan dimakan oleh tanah. Kasyuhada seperti orang-orang yang syahid juga. Nah, orang syahid ketika terjadi badai besar ataupun banjir di mana di dekat Uhud beberapa puluh tahun yang lalu, maka tersingkap di kubur Sayyidina Hamzah itu ada tubuh yang mana mereka mengira itu adalah tubuhnya paman baginda Rasulullah, yaitu Sayyid Hamzah. Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah paman Nabi yang dimuthila bihil kafirun, orang-orang kafir itu memotong telinga beliau, hidung beliau, kemudian jari beliau, kemudian dibuka daripada dada beliau oleh Hindun. Itu jasad beliau itu utuh sampai ini utuh. Jasadnya kada hancur. Ketika terjadi banjir itu kelihatan tubuhnya masih utuh. Nah, seperti itu. Begitu juga orang yang tidak pernah beramal keburukan. Jarang ya lah. Adalah orang kayak ini, ada. Cuman dari berapa ribuan manusia, Allahu Akbar. Yalah, paling seekor. Orang yang tidak pernah berbuat dosa itu kada dimakan oleh kubur. Nah, kemudian yang dikekalkan oleh Allah juga yang kada hancur, ar-ruh kada hancur, wa ajbud dzanab yang tadi ajbud tulang ekor, wal jannah surga, nar neraka, arasy kursi, lauhul mahfuz, wal qalam dan kalam ini tidak dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ruh kemana rohnya? Kalau rohnya orang beriman bila habis meninggal dunia, batang tubuh dikubur atau dimakamkan, sedangkan roh orang beriman dia akan mi'raj. Dalam kitab Minhajul Abidin karangan Imam Nawawi, karangan Imam Ghazali, maka roh tadi akan mi'raj, naik ke langit pertama, langit kedua, langit ketiga sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah itu dikembalikan ke kubur. Kira-kira roh yang baru aja bertemu dengan Allah ditakuni malaikat, marabbuka, kira-kira kaulah menjawab, kau benar, hanya kita bertemu dengan Allah. Iyalah, hanya kita bertemu dengan Allah ditakuni orang, yang bupati hanya ditemu bupati tadi bubandiran iyalah. Nah, ditakuni sedetail apapun, ditakuni marabbuka wa man nabiyuka wa man ikhwanuka, pasti kau menjawab. Karena rohnya tadi sudah bertemu dengan Allah, baru dikembalikan ke kubur. Tetapi orang-orang kafir, orang-orang munafik belum lagi sampai langit pertama, maka fatakhtafuhu tayru aw tahwi bihi rihu fi makanin sahih. Itu ayatnya, mereka akan dihalang dari langit pertama, dilemparkan roh tadi sampai mengenai batu yang besar, kemudian baru setelah itu dikembalikan ke tubuh mereka yang ada di alam kubur. Ditakuni oleh malaikat, marabbuka, belum bertemu lagi dengan Allah. Lalu jalannya dipukuli oleh malaikat. Takuni pulang, waman nabiyuka, kada kau pulang menjawab, dipukuli lagi. Setelah itu baru disiksa sampai hari pembangkitan. Nah, seperti itu. Nanti kita akan sambung mengenai mahsyar atau hari pembangkitan. Bagaimana dahsyatnya hari pembangkitan nanti di hari kiamat tersebut. Mudah-mudahan
Allah Subhanahu wa taala lindungi kita daripada siksa kubur, lindungi kita daripada azab kubur. Allah jadikan kubur kita sebagai taman-taman surga. Kubur ibu kita, kubur ayah kita, kubur anak-anak kita, keluarga kita yang sudah meninggal dunia khususnya, mudah-mudahan Allah jadikan kubur mereka sebagai taman-taman surganya. Allah selamatkan kita semua sampai ke surganya. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Syaitan rajim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa nas'aluka 'amalan salihan mutaqabbala. Nas'aluka lisanan dzakira wa qalban syakura. Nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'ima fid din wad dunya wal akhirah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.